Halo, selamat siang Pak Ahmadi. Selamat siang Pak Deddy. Oke. Pak Ahmadi, sekarang kita ketemu untuk membahas sedikit masalah kesiapan emergency response di Wetar ya, di BTR dan BKP di Pulau Wetar. Melihat situasi kita yang jauh dari mana-mana ini Pak Ahmadi, kira-kira apa aja sih yang sudah disiapkan tim IRT Wetar dalam hal ini? Oke, untuk pertama dari tim dulu, dari personil. Jadi untuk personil kita ini kita ada 4 orang dedicated, 2 orang koordinator, kemudian 2 orang kru, dan kita punya 30 orang volunteer IRT dari setiap departemen untuk membantu kita. Kemudian dari peralatan, di area Wetar ini kita punya beberapa resiko emergensi ya. Pertama kebakaran, karena di sini suhunya cukup tinggi. Kemudian pada saat musim kemarau itu kebakaran hutan sering terjadi, baik kebakaran yang diakibatkan oleh kegiatan masyarakat maupun kebakaran-kebakaran yang terjadi dari akibat-akibat yang lain. Oleh karena itu kita juga bekerja sama dengan mining department. Jadi semua water truck yang ada di sini kita desain, sudah kita berikan konektor untuk fire hose sehingga bisa kita gunakan fire hose untuk water truck kita. Kemudian dari peralatan, di area Wetar ini kita punya beberapa resiko emergensi ya. Pertama kebakaran, karena di sini suhunya cukup tinggi. Kemudian pada saat musim kemarau itu kebakaran hutan sering terjadi, baik kebakaran yang diakibatkan oleh kegiatan masyarakat maupun kebakaran-kebakaran yang terjadi dari akibat-akibat yang lain. Oleh karena itu kita juga bekerja sama dengan mining department. Jadi semua water truck yang ada di sini kita desain, sudah kita berikan konektor untuk fire hose sehingga bisa kita gunakan fire hose untuk water truck kita. Kita juga punya portable fire pump yang kita bisa bawa kemana-mana di lokasi-lokasi yang sulit, meskipun lokasinya jauh dari area kita tetap bisa menggunakan portable fire pump untuk melakukan pemadaman. Kemudian kita berada di pinggir pantai, jadi depan pulau kita ini adalah Laut Banda, sehingga potensi kecelakaan laut itu cukup besar di sini. Oleh karena itu kita juga sudah memiliki peralatan-peralatan seperti perahu karet dengan kapasitas 12 orang, berikut dengan mesinnya. Kemudian kita juga memiliki peralatan-peralatan water rescue, underwater rescue. Kita punya beberapa unit scuba ya, untuk kita gunakan ketika terjadi emergensi di laut. Pak Ahmadi bisa kasih saya contoh alat-alat apa yang sudah Bapak siapkan? Oke, jadi salah satu peralatan kita adalah rescue trailer, di mana di dalam rescue trailer ini ada beberapa peralatan fire, kemudian rope rescue dan peralatan lainnya. Rescue trailer ini bisa dikonek ke LV. Ketika terjadi emergensi, LV datang ke sini kemudian dikonek dan kita akan langsung meluncur ke lokasi dengan menggunakan peralatan-peralatan emergensi yang sudah kita siapkan. Oke, kita lihat di sini beberapa peralatan yang sudah kita siapkan di trailer. Apa aja itu Pak alat-alatnya? Di sini ada perlengkapan untuk PPE fire gear, kemudian ada fire hose 2,5 inci, 1,5 inci, kemudian ada, kita juga punya inline adapter untuk foam, karena di sini kita juga ada potensi kebakaran bahan bakar cair ya. Oke, di bagian belakang ini untuk SCBA kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 unit SCBA lengkap. Kemudian juga kita siapkan juga ecolog. Ini adalah untuk mencatat tim yang keluar masuk gedung pada saat terjadi kebakaran. Oke, nampaknya udah siap ini, udah siap dipakai. Kemudian peralatan tambahan juga ada di bagian bawah. Ini ada tampak, kemudian ada scope, ada rescue rack,
yang kita gunakan ketika terjadi kebakaran untuk memastikan bahwa api sudah benar-benar mati. Kemudian di sini juga ada basket stretcher yang kita siapkan untuk evakuasi ketika ada korban. Ya. Ini adalah perahu karet kita dengan kapasitas 12 orang. Rubber boat ini dilengkapi dengan engine Yamaha 20 PK, kemudian kapasitas dari dashboard rubber boat ini adalah 12 orang. Oke, di sini adalah alat-alat untuk extrication. Ada jack, ada spreader ya. Kemudian ada lifting bag juga. Lifting bag, jadi nanti nyambungnya ke kompresor atau ke knalpot? Nyambungnya ke kompresor yang kita tunjukkan pertama tadi, Holmator. Oh gitu. Oke. Karena ada lifting bag juga yang dicolokin ke knalpot ya? Ini langsung dia ada di kompresor kita. Oke. Connect. Ini saya lihat juga ada drum ini apa ini? Isinya foam ya? Oke, ini adalah foam. Ini AFFF 3%. Kita gunakan untuk kebakaran fuel atau kebakaran bahan bakar cair. Kita konekkan dengan inline adapter. Kemudian kita bisa konekkan di hydrant maupun di fire truck. Oh, sistemnya nge-mix gitu ya Pak Ahmadi? Yes. Oke. Pak Ahmadi, bagaimana dengan kondisi weather yang penuh dengan tebing? Pasti akan ada resiko seperti yang tadi Bapak sebutkan, resiko penyelamatan di area pertambangan, lereng tebing itu kan pasti membutuhkan peralatan-peralatan yang khusus juga gitu ya. Nah, di sini apakah sudah memilikinya Pak Ahmadi? Oke, kita ada beberapa peralatan untuk vertical rescue, rope rescue. Kita bisa lihat di sini. Ini adalah perlengkapan kita ya, dari mulai karabiner, kemudian ada beberapa jenis pulley, kemudian kita ada juga ID, juga ascender, kemudian peralatan tali, kemudian juga full body harness. Ini adalah full body harness untuk rescue. Oke, artinya full body harness yang punya 2 poin ya, depan Yes. belakang ya, Yes. untuk rescue ya. Oke. Bahkan 4 poin, 2 belakang kanan kiri. Oke. Oke. Kemudian kita juga menggunakan basket stretcher untuk penanganan di tebing. Jika ada emergency, kita evakuasi menggunakan basket stretcher dilengkapi dengan rescue breeder. Untuk resiko penyelamatan di tengah bahan kimia itu apakah kita sudah siap juga Pak Ahmadi? Oke, kita di sini memiliki peralatan untuk hazmat rescue. Ini adalah alat-alat hazmat baik dari kelas 1, kelas 2 ya. Kemudian kita juga menggunakan boot khusus untuk hazmat yang tidak bisa terkontaminasi oleh chemical. Kemudian kita juga siapkan terpal-terpal untuk penanganan perubahan bahan kimia. Kalau ini apa ini Pak Ahmadi? Ini adalah kompresor untuk pengisian tabung SCBA dan tabung scuba Mariner 250E dengan menggunakan electric system. Ini untuk pengisian SCBA, kemudian yang satu ini untuk pengisian scuba. Jadi di weather ini kita tidak bergantung dengan supply dari luar ya, untuk sekali. menyiapkan tabung-tabung kita selalu siap untuk digunakan. Ya, jadi setiap selesai kita gunakan baik untuk latihan maupun kita sudah anggap expired, kita kosongkan kemudian kita usi ulang langsung. Jadi tidak ada tabung yang kosong. Semua tabung yang kosong harus langsung kita isi. Ini adalah tempat untuk penyimpanan tabung. Ini ada beberapa jenis tabung SCBA. Kemudian di sini ada juga tabung untuk scuba. Baik, jadi ini disimpan di sini dalam keadaan ready ya? Ya, ini yang pakai ready ya? kita taruh di sini, kemudian yang kosong nanti kita taruh di tempat penyimpanan untuk siap pengisian ulang.